tentu ini menjadi momentum juga karena 25 tahun sejak gelaran MotoGP di sirkuit Sentul, Indonesia baru kembali menjadi tuan rumah dalam gelaran bergengsi satu ini di sirkuit Mandalika. Nah, sirkuit yang dibangun khusus di lokasi yang indah dengan pemandangan alamnya, di mana pembalap yang tidak sekedar disuguhi trek balapan kelas internasional, namun juga bisa sekaligus menikmati keindahan alam Mandalika. Betul ya, bisa menjadi salah satu tempat wisatawan begitu nantinya ya. Betul. Nah, seusai gelaran bagaimana caranya agar sirkuit Mandalika ini tetap hidup? Tidak bernasib sama seperti Sentul yang seolah sekedar dibangun lantas selesai. Dan bagaimana caranya agar gelaran MotoGP di Mandalika menjadi aset emas bagi Indonesia? Kita akan perbincangkan masalah ini dengan mantan pebalap motor nasional sekaligus founder dan CEO Rashid Indo Racing, yakni Rahmat Al Rashid yang sudah bergabung di sini. Terima kasih Mas Acit sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Kita bisa mulai dari kondisi lintasan sirkuit Mandalika ya. Pada saat race kemarin ada pebalap yang jatuh, kemudian bahkan sampai Marc Marquez ini tidak bisa melanjutkan race-nya. Nah, sebagai mantan pebalap nasional, menurut Anda adakah yang salah begitu pada aspal lintasan? Bagaimana menurut Anda sirkuit Mandalika dibanding dengan sirkuit Sentul atau Jakabaring? Ya, pagi. Ya, pertama-tama saya pribadi dan mungkin bisa mewakili para pembalap dan mantan pembalap maupun pehobi otomotif roda 2 khususnya. Kita bangga mempunyai sirkuit seindah Mandalika ini dan ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah dan juga instansi-instansi terkait pembangunan Mandalika Sirkuit. Jadi menurut saya ini juga sebagai aset emas negara kita ya. Dari segi layout atau desain sirkuit juga bagus. Karena sirkuit Mandalika ini mempunyai high speed corner dan membuat para pembalap tertantang dengan itu. Tetapi tetap mudah dipelajari sirkuitnya. Yang mempunyai sirkuit di bibir pantai ini selain Mandalika kita mempunyai Australia mempunyai sirkuit juga di bibir pantai, yaitu di Phillip Islands tepatnya. Tetapi Australia ini adanya di tebing di atas dan membuat angin pantai itu menuju ke trek. Jadi tidak mudah untuk mengendalikan motor di tengah-tengah angin besar. Tetapi Mandalika ini berada di hampir sejajar dengan pantai. Itu membuat Mandalika indah view-nya dan mungkin menjadi salah satu sirkuit terbaik saat ini ya di MotoGP. Oke, kalau dari sisi lintasannya bagaimana? Apakah bisa dikategorikan ini cukup menjadi sirkuit yang bisa baik begitu atau layak untuk pertandingan sekelas MotoGP? Ini sangat layak sekali menurut saya, karena kalau tidak layak juga mungkin tidak terjadi gelaran MotoGP kemarin dan Superbike tahun lalu. Untuk mengenai Marquez kemarin ini, kenapa dia sampai ada terjadi kecelakaan? Karena memang dia karakter Marquez itu selalu mempush motornya agar mendapatkan posisi terbaik di ajang balapan MotoGP ini. Dan ketika kemarin itu Marquez itu belum menemukan kecocokan antara dia dengan motornya, karena mungkin sedang mencari-cari untuk cornering yang sirkuit baru seperti apa dan motornya melaju seperti apa dan dari sisi bannya seperti apa. Itu membuat dari tikungan high speed corner itu dia mempush motornya hingga terjadi high side. High side itu adalah ketika kita menikung. Nah, ini jadi ban belakang itu berlawanan arah dengan ban depan. Ban depan ke kanan, ban belakang ke kiri, terjadi lock, lalu membalik dan mementalkan si Marquez tersebut. Oke, jadi faktornya bukan pada lintasan ya, Mas Acit ya sebenarnya. Oke. Nah, Mas Acit, ada juga ini, meskipun kita di satu sisi kita mengapresiasi ya dengan adanya sirkuit baru dengan pemandangan yang luar biasa begitu dibandingkan ataupun bisa dikatakan standar internasional begitu ya. Tapi menjadi pertanyaan bersama dari para penggemar dari MotoGP begitu. Kemudian Sentul kenapa tidak kembali digunakan begitu? Apa yang menjadi permasalahan kok menurut Anda? Kenapa Sentul tidak
terus menggelar MotoGP tahun-tahun berikutnya. Karena sirkuit Sentul itu bergelombang entah dari struktur tanahnya atau keadaan trek yang rusak. Kondisi seperti ini tentunya membuat sirkuit Sentul tidak safety bagi pembalap MotoGP ya. Selain itu, desain layout sirkuit Sentul juga kurang menantang untuk dijadikan ajang balapan MotoGP. Terus fasilitas pendukungnya juga tidak memudahkan untuk kru, khususnya yang sesuai pada saat balapan dimulai. Dan juga mungkin akses jalan sirkuit Sentul ya, mungkin kan saat itu kecil dan macet, jadi tidak efektif, tidak efisien, dan saluran jaringan internet pada saat itu juga lelet di Indonesia, termasuk lelet. Jadi persyaratan itulah mungkin yang dipertimbangkan oleh Dorna MotoGP yang tidak melanjutkan sirkuit Sentul sebagai ajang balapan MotoGP berikutnya. Oke, Mas Ajit, kalau menurut Anda, maintenance seperti apa yang harus dilakukan agar sirkuit Mandalika ini bisa terus menggelar event setiap tahunnya? Ini PR kita ya, yang harus kita pikirkan secara serius, secara matang. Kita tidak ingin kejadian terulang seperti sirkuit sebelumnya, Sentul dan ada Karawaci juga ya kalau nggak salah, itu yang di jalanan dan tidak terjadi tidak dilakukan balapan lagi di situ. Dan memang memelihara sirkuit setaraf internasional itu membutuhkan biaya sangat besar dan tidak mudah. Oleh karena itu, selain menggelar event dunia, menurut saya sekelas MotoGP dan World Superbike, juga MGPA ini harus memikirkan untuk membuat event nasional dan juga Asia ya. Kalau bisa F1 diadakan di sirkuit Mandalika itu sangat bagus sih menurut saya. Dan juga event-event nasional seperti road race dan juga event-event internasional lainnya itu perlu diadakan, karena kalau sirkuit tidak dipakai itu akan rusak. Betul. Dan permintaan saya atau usulan saya untuk kedepannya, kalau bisa setelah Mandalika ini kan belum rampung ya, masih perbaikan sana sini, jadi masih ada tanah yang kosong yang masih digarap. Kemarin membuat view sirkuit ini kurang bagus, tapi memang kita perlu menyelesaikannya. Dan permintaan saya harus memikirkan juga untuk pembuatan kedepannya, untuk membuat sirkuit karting, sirkuit kecil yang seperti ada di Sentul itu, karting sirkuit, dan layout yang berbeda, yang ada high cornernya, untuk membiasakan bibit-bibit pembalap muda Indonesia ini menuju ke Mandalika sirkuit yang terbesar ini. Tadi Mas Acit menyinggung soal maintenance begitu. Nah, kita ingin tahu sebenarnya apakah ada concern tertentu terkait maintenance yang harus dilakukan kepada sirkuit ini agar bisa terus menjadi tempat yang layak untuk event-event bergengsi. Betul. Ya, itu tadi kita harus terus melakukan adanya event, dan event itu yang membuat sirkuit tetap terjaga, karena di situ Indonesia, kita tahu kalau tidak ada sebuah event atau acara tersebut itu akan diabaikan ya. Jangan seperti Sentul, karena Sentul juga mungkin salah satunya itu karena tidak ada lagi event-event dunia. Jadi pemerintah tidak memikirkan lagi untuk maintenance-nya. Jadi mudah-mudahan Mandalika ini dengan sirkuit yang salah satu terindah di dunia ini tidak diabaikan seperti Sentul atau sirkuit-sirkuit sebelumnya. Karena ini aset emas untuk wisata Indonesia juga, dan segala macamnya itu harus dipertahankan menurut saya. Jadi maintenance itu bisa konsisten kalau ada event terus-menerus ya. Oke, baik. Oke, Mas Ajit, terakhir kalau misalkan kita bicara soal promosi juga, selain juga promosi dari lintasan sirkuit dan juga promosi dari wisata di Mandalika, kalau menurut Anda dari pihak pemerintah ataupun juga penyelenggara sudah cukupkah
untuk mempromosikan tentunya destinasi wisata kita, terutama dalam segi balapan ini agar benar-benar bisa tanda kutip bisa lebih dilirik lagi untuk kedepannya? Ya, untuk sementara mungkin pemerintah juga sedang memikirkan hal itu, dan mungkin saya salah satu mewakili pembalap Indonesia juga kalau bisa selain dari sirkuit Mandalika di sekitarnya itu dibuat fasilitas-fasilitas seperti ya hotel mungkin sedang lagi dibangun, ada rumah sakit, ada kuliner dan segala macamnya itu harus tetap dilakukan. Dan karena kita namanya orang luar juga kalau ke Indonesia kan taunya Bali itu karena keindahan pantainya juga, dan di Lombok juga tidak kalah indahnya dengan di Bali. Makanya kalau bisa sih pemerintah membuat sesuatu seperti di Bali wisatanya agar kita tetap bisa mempromosikan sirkuit Mandalika beserta pendukung-pendukung lainnya di sekitar sirkuit Mandalika tersebut. Oke, baik, kita harapkan memang ini bisa terus di-maintain terus ke depannya. Terima kasih mantan pembalap motor nasional sekaligus founder dan CEO Al Rashid Indo Racing, Rahmat Ar Rashid, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Mas Ajit.